Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita memperbanyak lantunan zikrullah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, hauqalah dan zikir-zikir yang lain, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan segenap keberkahannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan subuh, Jumat subuh ini, ada hal yang agak sedikit galau, ingin menyampaikan tema antara membahas salah satu sirah nabawiyah atau sejarah Nabi dengan ingin menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan beberapa tema. Yang pertama tadinya ingin menyampaikan tentang satu penggalan kisah di tahun pertama Futuh Makkah, alias terbukanya kota Makkah atau kemenangan Rasulullah SAW. Yang selepas itu Nabi terlibat satu peperangan yang dikenal kemudian bahkan disebut di dalam Quran, namanya Perang Hunain, terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Dan plot twistnya itu kisah tentang Nabi membagikan harta ghanimah, dan pada peristiwa itu ada sahabat yang memprotes Nabi. Pernah mendengar itu? Memprotes Nabi tidak adil, karena Nabi lebih memperhatikan atau memberi bagian yang terbesar itu kepada para gegeden Quraisy, Abu Sufyan, anaknya Muawiyah bin Sufyan. Tiba-tiba nyelenteng ada seorang sahabat dari Bani Tamim yang digambarkan oleh hadis itu, matanya cekung, di keningnya ada tanda hitam gitu, kemudian jalannya ya pokoknya kurus lah gitu. Izar itu sarungnya itu ke atas, atau dalam bahasa kita cingkrang gitu. Dan kemudian berteriak kepada Nabi, adillah wahai Muhammad gitu. Karena
kepada para gegeden Quraisy itu Nabi memberi misalnya kepada Abu Sufyan, dikisahkan itu ada 100 unta. Itu jumlah yang sangat banyak. Kemudian 400 kambing dan 40 uqyah. Uqyah itu emas, ukuran emas. Nah, ketika nyerenteng itu para sahabat inner circle-nya Nabi itu dibikin marah itu, dan Nabi marah ketika dikatakan Anda tidak adil, wahai Muhammad, engkau tidak adil. Kata Nabi, celaka kamu, siapa yang lebih adil dariku? Penduduk langit semuanya melihat aku adalah manusia yang paling adil, sementara kamu mengatakan aku tidak adil. Dan Umar sampai meminta Nabi, izinkan aku untuk memenggal lehernya ya Rasulullah. Tapi sekali lagi, kapan-kapan saja itu akan saya sampaikan. Biar penasaran. Jadi lumayan agak panjang kisahnya, karena itu berhubungan dengan persoalan hari ini. Kenapa persoalan hari ini? Karena ada yang satu kelompok dalam sejarah kemudian dikenal dengan kelompok Khawarij. Dan ini berasal dari satu bani di Makkah, satu kabilah namanya Bani Tamim. Orang yang tadi protes kepada Nabi itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Dan di kemudian hari Bani Tamim ini menjadi the troublemaker gitu di kalangan kaum muslimin. Tapi nanti saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nukil dari kitab Al-Ahadisul Qudsiyah Syekh Irfan Ibn Sulaim Ad-Dimashqah, kumpulan hadis-hadis Qudsi yang ini sedang ditadaruskan oleh ibu-ibu muslimat Nurul Haq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adama wa tuluhu 60 dhira'an thumma qala idhhab fasallim ala ulaika minal malaika fastami' ma yuhayyunaka tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alayka wa rahmatullah fazaduhu rahmatullah fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam falam yazidil khalqu yanqusu hatta al-'an. Tatkala Allah menciptakan Adam, maka tinggi Adam itu sittuna zira'an, 60 hasta. Ini yang banyak sekali menyebut tentang tingginya Adam alaihissalam ketika diciptakan Allah itu 60 hasta. Satu hasta itu segini ya Pak. Ya. Jadi setengah apa? Kalau setelah hasta apa ukuran? Depak. Sedepak segini kan. Jadi sehasta itu mungkin setengah depak kurang lebih. Jadi kalau 60, kalau sedepaknya semeter berarti sehastanya setengah meter kali 60. Jadi 30 meteran tiang listrik lebih rendah. Ya. Tsumma qala dhhab. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, pergilah. Fasallim ala ulaika minal malaika, dan ucapkan salam kepada para malaikat. Kita ketahui dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-20
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi setelah menciptakan Adam dalam bentuk yang mula-mula itu yaitu 60 hasta, Adam diperintahkan Allah untuk pergi dan menyampaikan salam kepada malaikat. Fastami' ma yuhayyunak dan dengarkanlah apa balasan para malaikat itu. Tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah salam penghormatan bagimu dan bagi anak keturunanmu. Ya, kita-kita ini anak Adam. Lalu Adam mengucapkan assalamualaikum. Nah, ini ucapan pertama kali manusia. Lalu faqalu assalamu alayka wa rahmatullah. Para malaikat itu kemudian mengucapkan assalamu alayka wa rahmatullah. Fazaduhu rahmatullah. Dan malaikat-malaikat itu menambahkan kalimat rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam falam yazidil khalqu yanqusu hatta al-an. Maka setiap yang masuk surga itu ala surati Adam, dalam rupa seperti Adam, falam yazidil khalqu yanqusu hatta al-an. Walaupun kemudian di kemudian hari tingginya anak-anak Adam itu berkurang. Jadi terus-menerus berkurang sampai sekarang, kata Rasulullah. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tingginya setinggi Adam, 60 hasta. Ini riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Redaksi dari hadis-hadis yang hampir yang sama temanya ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, ya, secara terpisah dalam Sahih Muslim dengan kalimat yang hampir-hampir sama. Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Falamma khalaqahu qala dhab fasallim ala ulaikan nafar wa hum nafarun minal malaikah julusun fastami' ma yujibunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Hampir sama. Kemudian ada keterangan dari Syekh Irfan ini, makna yang dimaksud penciptaan Adam pada awal kejadiannya dalam bentuk seperti rupanya saat di bumi, dan ia wafat dalam bentuk itu, yaitu memiliki tinggi 60 hasta. Nah, hanya saja bentuk Adam ini tidak berevolusi seperti keturunannya. Dan bentuk Adam di dalam surga adalah seperti bentuknya saat di bumi. Ada beberapa catatan hadirin dalam perkara ini. Yang pertama, apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi setiap orang itu akan sama. Apa yang Allah berikan ketika di akhirat nanti. Seperti halnya bagi orang-orang mukmin. Di surah Al-Baqarah ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan berikanlah kabar gembira, kata Allah, kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal saleh, bahwa bagi mereka annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min samaratin, tatkala mereka diberi rizki, dianugerahi rizki berupa buah-buahan, qalu, maka kita ketika itu, kita orang-orang mukmin, hadzal ladzi, mengatakan ini adalah yang pernah diberikan kepada kami, ruziqna min qabl, sebelumnya. Wa utubihi, dan didatangkan kepadanya mutasyabiha, yang serupa. Jadi sini ada kalimat wa utubihi mutasyabiha, yang diserupakan dengannya. Termasuk bentuk badan, fisik, dan lain-lain. Semua akan sama. Termasuk ucapan salam yang disebut tadi dalam hadis ini. Ucapan salam, hadirin, yang selalu kita ucapkan saat jumpa dengan sahabat atau siapapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah ucapan salam yang sama. Ketika nanti di sana pun ucapannya sama. Ucapan salam ini bahkan yang paling luar biasa adalah salam yang nanti kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Surah Yasin ayat ke-55, ketika Allah menggambarkan bagaimana keadaan penduduk surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun, ayat 56. Kemudian lahum fiha fakihatun, ayat 57. Walahum ma yadda'un, ayat 58-nya salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam dari ucapan yang diberikan oleh Rabbir Rahim, Allah yang Maha Pengasih. Jadi salam ini adalah salam abadi, yang ini adalah keistimewaan bagi kaum mukminin. Kemudian catatan berikutnya, ini yang dijelaskan oleh dalam syarah hadis ini. Bentuk badan sudah tadi, dan termasuk nama yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nama panggilan kita yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya kenapa Nabi mensunnahkan di hari ke-7 kelahiran anak kita itu diberi nama dengan nama terbaik. Nama itu kan harapan. Harapannya yang membuncah, yang kelak akan memperoleh itu. Jadi oleh karena itu Nabi memberikan sunnahnya, memberi nama yang baik kepada anak-anak kita. Kalau di sini mungkin lebih banyak kepada cucu-cucu kita. Ya, kalaupun ada mungkin buyut kita, anak dari incu. Dan setelah buyut, bapak-bapak tidak akan bertemu lagi dengan bau. Biasanya ngesmalarawat teteh. Ya, anak incu, buyut, bau, jangan wareng, udeg-udeg, kekait siwur. Tak akan bisa lah ketemu dengan bau, paling-paling dengan buyut hari ini untuk ukuran usia anak kita atau cucu kita.
Nah, jamaah rahimakumullah, ada keterangan lagi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Lamma sawwarallahu Adama fil jannah, tarakahu ma sya'allah ayyatrukahu, faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ilaihi, falamma ra'ahu ajwafa arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak." Tatkala Allah membentuk rupanya Adam alaihissalam di surga fil jannah, tarakahu ma sya'allah, Allah membiarkannya selama masa yang dikehendaki olehnya. Setelah dibentuk, dirupakan oleh Allah Ta'ala, kemudian ketika iblis, falamma iblis yutifu bihi yanzuru, iblis mengitari, yutifu itu mengitari, mengelilingi tubuh Adam. Yang di dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala menggambarkan Adam diciptakan dari khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dari tanah kering yang hitam. Jangan dibayangkan bagaimana membentuk kepala, membentuk tangan, membentuk alat vital dan lain-lain ya. Kalau laki Adam teh seperti yang berbicara ini. Jadi bayangannya nggak usah terlalu panjang ke situ. Nah, setelah selesai membentuk itu, maka iblis mengelilingi, mengitari tubuhnya Adam alaihissalam. Falamma ra'ahu ajwafa, dan tatkala dia melihat Adam itu berongga, ajwaf. Ini ada rongga dada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Semua kita manusia ada rongganya. Nah, arafa annahu khuliqa khalqan la yatamala. Maka si iblis tahu yang diciptakan itu tanpa mempunyai ketahanan untuk mengekang godaan. Nah, iblis melihat ada satu peluang yang kemudian plot twistnya itu Allah Ta'ala gambarkan di dalam ayat berikutnya ketika Allah menciptakan Adam. Bagaimana Allah memberikan penjelasan ketika melihat bagaimana tubuh Adam itu berongga, maka iblis punya peluang. Ini sangat baik peluang ini untuk digunakan, karena iblis tidak mau menghormati, tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Maka disitulah ada celah bagi iblis untuk menggoda. Bahasa yatamalak itu artinya dia tidak tahan, tidak memiliki ketahanan untuk untuk menghadapi godaan. Makanya iblis kemudian datang kepada Adam, dan setelah penciptaan Adam kan Allah Ta'ala menciptakan Hawa. Surah Al-Nisa surah 4 ayat pertama. Allah ciptakan Hawa di An-Nisa ayat 1 itu dari tulang sulbi Adam yang paling bawah dan yang paling bengkok dalam keterangan hadis yang lain. Nah, yang satu lagi ini lebih mudah lagi untuk digoda. Berongganya berbeda dengan rongganya Adam. Makanya kemudian Adam terpikat dan kemudian melanggar perintah Allah supaya tidak mendekati pohon itu. Gara-gara rayuannya dari pasangannya, maka sangat gampang. Dan Allah kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Jadi jemaah rahimakumullah, ada keterangan tentang kata la yatamalak dalam hadis ini, tidak dapat menahan diri dari keinginan nafsu dan syahwat.
Jadi tidak punya ketahanan untuk menolak godaan yang menimpa dirinya. Dan kemudian hal ini berada atau semua kita anak-anak cucu Adam memiliki ciri yang sama, yaitu tidak tahan dengan godaan-godaan dunia. Yang di surah Ali Imran ayat ke-14 Allah menyebutkan godaan itu berupa syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Disebutkan oleh Allah perempuan, godaan itu, wal banin, anak-anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak berupa emas dan perak, kendaraan tuh disebut, wal khail itu kuda, tapi mungkin konteks sekarang adalah kendaraan yang bagus, wal an'am, binatang ternak, dan sawah ladang. Dan itu semua banyak yang tergoda dengan itu. Ya, maka jangan heran ketika kita melihat ada yang betapa rakusnya sampai korupsi 1 miliar satuan dan lebih banyak lagi. Karena rongga dadanya manusia adalah makhluk berongga, dan itu adalah peluang iblis untuk menggoda. Itu saja Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang bisa dijelaskan dari hadis Rasulullah SAW, riwayatnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan masih banyak keterangan yang menyertai keterangan dari hadis yang saya sampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.